Wanita yang kuat dan mandiri adalah wanita yang mampu membahagiakan diri sendiri. Mereka memiliki kepercayaan diri, mampu menjalin hubungan yang sehat, mampu mengekspresikan diri apa adanya, sehingga menjadi wanita yang kuat dan mandiri dengan menjadi diri sendiri dan menjalani keseharian sesuai tujuan hidup. Simak perbincangan seputar dunia wanita dalam Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di program Pelangi Kasih hari ini. Dan iya, terima kasih buat Anda yang selalu setia dengan kami ya. Dan jika ada pertanyaan ataupun topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000925. Sudah bersama saya Ibu Yohana Rina, konselor keluarga dan juga pemerhati masalah-masalah wanita ya. Apa kabar Ibu Yohana Rina? Kabarnya sangat luar biasa baik, sangat luar biasa diberkati Tuhan. Apa kabar juga Sobat Maestro, salam sehat dan bahagia selalu. Oke, ya kita akan membahas mengenai kelanjutan dari topik-topik bahasan kita ya Bu Iya. Dan kita masuk betul. ke ketekunan begitu ya. Betul. Oke, seberapa penting sih Bu ketekunan menurut sudut pandang Ibu Yohana Rina sebagai seorang konselor, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri begitu ya. Kayaknya tugasnya banyak banget ya. Jabatan pun luar biasa sekali, tanpa dilantik gitu. Betul. Tanpa dilantik harus mengakuinya bahwa jabatannya, statusnya seorang istri, seorang ibu rumah tangga, seorang mama, seorang saat ini sudah nenek lagi. Juga konselor banyak sekali yang dihadapi. Betul. Tanpa ketekunan tidak mungkin satu proses bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu kita perlu ketekunan. Dalam ketekunan itu kan perlu kesabaran yang sangat luar biasa ya. Kalau aku mengatakan sangat aja masih nggak cukup, Ri. Yeah. Mesti tambah 7 di belakangnya, angka sempurna gitu ya. Sedangkan ketekunan itu artinya sendiri adalah dedikasi. Tanpa ketekunan nggak mungkin anakku saat ini sudah dewasa dan cukup berhasil dalam kehidupannya maupun kehidupan rumah tangga mereka. Karena ketekunan, aku saat ini juga bisa melihat mereka berhasil, baik di bidang rohani maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu ketekunan itu perlu satu perkataan 8 huruf, yaitu dedikasi. Dedikasi. Yeah. Nah, sikap, kegigihan, dan perkataan kegigihan mungkin ada sebagian orang mendengar perkataan kegigihan langsung wah ketakutan gitu ya. Karena wah perlu jangka waktu panjang gitu loh, Ri. Iya. Nah, sedangkan kalau dikatakan ketekunan secara pribadi tadi aku katakan, aku mengatakan anakku yang sulung saat ini sudah berusia 44 tahun. Nah, jadi dalam perkataan ketekunan itu aku ada target menjadikan dia seorang gadis dewasa yang berpotensi. Nah, potensinya apa? Jadi di dalam ketekunan itu harus ada passion. Jadi harus ada target-target. Karunianya apa? Kesukaannya apa? Aku jadi nggak bisa memakai kemauanku. Mungkin ada ya 30% kemauanku gitu ya. Tapi 70% tuh dianya kira-kira ini karunianya apa? Kesukaannya apa? Passionnya apa gitu. Kalau yang besar itu kan suka musik, suka lukis. Ya aku leskan sejak kecil gitu ya, private pribadi, musik, keyboard dia suka, drum dia suka, piano dia apalagi gitu, lukis gitu juga ya, menggambar gitu. Aku khususkan itu sehingga saat ini dia bisa berhasil di pihak itu. Tuh. Nah itu perkataan dedikasi, kegigihan. Jadi kita ada target. Apa itu ketekunan? Jadi nggak bisa bilang aku mau tekun tapi nggak tahu. Iya. Masih ingat kita pernah siaran perkataan Moody, suka-suka gua gitu. Sorry ya saya memakai perkataan gua. Suka-suka gua, anak muda kan suka begitu gitu ya. Tapi kan tekun Bu, suka-sukanya Bu. Nah tekun tapi suka-sukanya terus di tengah jalan ketemu kesulitan nih ya. Ketemu kesulitan, penghambatnya itu kesulitan, langsung ada perubahan
moodnya pun jadi di moody. Langsung Hmm. udahlah cari yang lebih gampang gitu loh. Ya, Nah, ya. jadi ketekunan di sini kita harus tahu targetnya apa, Mhm, nggak mhm, ngasal, nggak mhm. jodoh, Ya, ya. perlu tawakal gitu loh. Mhm. Nah, di sana Ya. juga perlu powerful. Aku berani menghadapinya tanpa ada keberanian ya. Ketemu kerikil aja udah lari. Oke. Ketakutan kepleset di depan karena ada kulit pisang Mhm. gitu. Oke. Jadi ketekunan kita harus ada keputusan. Aku siap sampai beres. Jadi kalau saya Gitu. boleh katakan bahwa ketekunan ini rangkaian dari berbagai macam apa ya Bu ya? Berbagai macam kata ya Bu ya. Bukan hanya tekun aja ya, tetapi di dalamnya ada tadi Ibu Yohana sampaikan ada passion, ada Harus ada target, campur tangan, ada keberanian, betul. ada kekuatan, Sabar, ada sabar. Jadi sabar. artinya ini kan arisan dari berbagai macam kekuatan positif gitu ya Bu ya. Lebih tepatnya rangkaian. Rangkaian. Ada satu lagi, perlu juga profesional. Waduh, ternyata nggak sesimpel itu ya Bu ya ketika kita ngomong tekun ya. Ari, jangan ciut dong, jangan kabur Ari. Betul, Tetap betul. mission tripnya harus berhasil ya. Iya, iya. Soalnya saya coba searching dalam bahasa Inggris, ketekunan ini tuh ada sekitar hampir 20-an kata yang masuk di dalam ketekunan gitu Bu. Ada ketelitian, ada kegigihan tadi, Betul. ada power, ada keuletan, ada kesungguhan, ada target, ada konsisten, ada disiplin gitu. Oh iya, ada konsisten Ari. Ada konsisten. Oke. Ada konsisten atau sinonimnya continue. Continue. Betul, Iya. betul, Dia betul. bukan hanya konsisten, dia continue juga. Dia tidak pernah berhenti gitu ya. Continue. Nah, untuk continue itu perlu profesional loh. Ya, Perlu profesional. betul. Perlu Oke. profesional karena kalau tidak profesional seseorang ciut. Tapi karena profesional, dia lakukan segala sesuatu, dia tahu untuk dirinya, terkhususnya untuk Tuhan, gitu. Iya, iya. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu Betul. yang ada di surat Kolose 3 ayat 23. Oh, iya, iya. Profesional. Profesional, betul, betul. Betul. Oke. Ada seorang yang mengatakan bahwa ketekunan ini adalah lebih tinggi dari ilmu-ilmu yang ada di dunia, Bu. Jadi lebih apa ya? Lebih tinggi dari ilmu pengetahuan yang ada, lebih tinggi dari kepandaian yang ada, Bu. Katanya begitu, Bu. Betul. Saya kasih contoh satu tokoh. Ari pasti tahu. Karena tiap hari nyalain lampu toh. Oh, Thomas Alva Edison. Iya, apa perkataan gurunya? Ya. Surat itu mamanya baca. Kita pasti udah cukup tahu hal itu. Terus dikatakan, kepala sekolahnya mengatakan anakmu terlalu bodoh sehingga tidak cocok sekolah di tempat ini, gitu kan? Mamanya karena profesional, karena mamanya seorang yang memiliki positive thinking, memandang semua itu secara gigih, kun. Dia tahu apa yang dia harus lakukan, yaitu dedikasikan kehidupan dan waktunya untuk membesarkan anaknya. Waktu anaknya tanya, Mam, apa sih isi surat itu? Betul. Oh, surat. Ya, kamu itu gitu. Iya, terlalu pinter ya, jadi nggak ada yang bisa ngajar. Mamanya mengartikan anakmu bodoh itu, tapi yang hidup bareng anaknya tiap hari itu tuh bukan kepseknya, tapi mamanya tahu anaknya jenius. Jadi bukan bohong-bohong. Iya, seorang mama jauh lebih tahu tentang anaknya daripada siapapun. Ya, seperti Bapak Surgawi juga tahu kita lebih daripada siapapun. Oke. Dan mamanya ambil keputusan. Di sanalah mulai homeschooling itu kan. Jadi artinya dalam karena ketekunan anaknya tahu dia ya. passionnya apa, targetnya apa, dan dia mendidik anaknya. Jadi artinya dalam ketekunan ini juga ada faith juga ya Bu ya, ada iman ya di dalamnya ya. Ada iman. Waduh, banyak banget ya. Betul. Jadi mungkin kita nggak perlu terlalu bahas semuanya. Itu pokoknya kita dedikasikan waktu kita dan kita targetnya harus lampu pijar itu harus selesai. Nah, bukan hanya lampu pijar itu yang berhasil. Dan mamanya
mendampingi anaknya, mamanya menjadi guru, menjadi mentor, menjadi coach untuk anaknya dan memberi contoh hidup yang baik. Sehingga ada fotograf yang lahir, ada mikrofon yang lahir, proyektor, film, dan lain sebagainya. Lahir dari seorang ibu yang mendedikasikan hidupnya untuk seorang Thomas Alva Ya, Edison yang lahir oke. di Milan ini. Nah, jadi perkataan Arya mengatakan itu ketekunan itu bukan hanya di kita aja, tapi di seluruh dunia ini, Hmm, seluruh alam semesta ya, ini ya, itu sangat tepat. Nah, itu betul. sangat tepat. Dan Mhm, kita mengambil contoh-contoh yang bagus, contoh-contoh yang benar, contoh-contoh yang positif untuk kita petik dan kita ikuti figur-figurnya, figur-figur hal itu. Jadi kita nggak perlu baru ketemu, wah ada sedikit kesulitan kita ciut, mhm, ada mhm. kesulitan kita langsung stres dan kita melukai diri sendiri dengan pelarian, melukai diri sendiri, cari alasan untuk membela diri, itu nggak perlu frustrasi sampai begitu. Kalau saat kita mengalami hambatan, kita evaluasi diri, kita Mhm, koreksi. Di oke. mana sih kita salah? Nah, itu kesalahan itu yang menjadi guru untuk membawa kita mengalami kemenangan yang Mhm, lebih lagi mhm, dan mhm. kita lanjut ketekunan itu, kita itu yang perkataan gigih, GIGI, Mmm, gigih. ya, Tapi kalau orang mengalami kesulitan terus dia mundur, itu bukan gigih. Tapi jangan salah, kegagalan justru awal daripada keberhasilan. kemenangan, Ya, keberhasilan, kesuksesan. Jadi kalau jatuh seperti anak kecil dia lagi belajar jalan, mhm, iya, dia jatuh dia bangun, dia jatuh dia bangun. Mungkin dia nangis, tapi mamnya atau babysitternya di pinggir mengatakan, ayo dek bangun, ayo kak bangun, ayo nak bangun, jalan lagi, iya. sampai dia dewasa. Itulah kegigihan, Mhm, itu mhm, kegigihan. Jadi harus ditetapkan satu target. Nah mhm. mungkin ada yang mengatakan, Ibu Yohana Rina kalau target yang ini salah bagaimana? Ya, No problem, kita perbaiki. Oleh karena itu kita jangan cepat-cepat mengambil, oh ini targetnya. Kita evaluasi, tapi bukan berarti berpindah-pindah target, mhm, mhm, berubah-berubah mhm. target, bukan. Bukan. Oke, Kita tetap satu target. Ada satu visi yang besar, ada mhm. think big yang menanti kita di ujung sana, tapi kita mulai dengan Small thing, small thing, ya. iya, kumpul small thing dikumpul-kumpul, kumpul jadi big thing. Ya, Setuju nggak, Ari? betul, betul. Iya, iya. Nah, Ibu Yohana Rina, gimana kita bisa mempertahankan ketekunan ini, Bu? Mungkin kita mengatakan kalau aku jalan sendiri nggak sanggup deh. Oh, Boleh ada mentor, ya, boleh ada ya. orang tua, rohani yang mendampingi, boleh ada komunitas. Mhm, Tapi mhm. tetap yang melakukannya yaitu kita. Karena kan untuk kita, dari kita oleh kita, untuk kita. Tapi Ya, begitu banyak penasehat, seperti Amsal katakan, begitu banyak penasehat di sekeliling kita. Tapi penasehatnya tidak asal-asalan. mhm. Ya, Harus penasehat yang bisa dipercaya. Karena kalau salah penasehat seperti sekarang tuh uh, big news ya yang mhm, mhm. mengatakan, oh ternyata orang tua rohaninya seorang yang tidak benar, Ya, gitu ya. kan? Ya, jadi kita perlu dari hasil kita meneliti seperti yang tadi Ari katakan, Hmm, perlu meneliti sekali. Jadi bagaimana kalau kita mulai jalan tapi nggak ada yang mendampingi, nggak apa-apa jalan dulu. ya, Lambat tapi pasti nanti kita temukan orang yang tepat untuk betul. memimpin, membina, dan mendampingi kita. Mhm. Oke. Gitu, Iya, Ari. ini tadi sangat menarik ya Ibu Yana Rina tadi sampaikan mengenai target begitu. Nah, Bu, apakah kita harus punya target dulu baru kita tekun atau kita tekun dulu baru nanti menentukan target, Bu? Atau gimana Bu Yana Rina? Menurut saya pribadi Mhm. dan pengalaman saya pribadi, saya jalan dulu. Saya jalan Oh, dulu, tapi dengan niat aku mau tekun, aku oke. mau jujur, aku mau melangkah. Nah, itu Mhm. saya dari tahun tahun 96, 97, 98, saya melangkah. Melangkah, saya udah melangkah tahun ketiga, baru saya tahu, oh iya, dan aku mendirikan Yayasan Yohana Care Ministry. Hmm. Artinya jalani dulu ya, Dan Bu saya ya? melanjutkan.
Dan saya melanjutkan. Hmm. Saya melanjutkan sampai hari ini. Dan akan selanjutnya. Dan anak-anak itu sudah menjadi keluarga muda, keluarga-keluarga yang berpotensi, dan anak-anak mereka juga udah remaja gitu. Tapi saya memiliki niat, saya mau mendukung, membina mereka, tapi saya mencari orang-orang yang jago, yang sukses, yang berhasil, dan saya datangi mereka, mohon mereka membina saya, dan tadinya mereka membina secara langsung ya, Ya, aktif. Sekarang secara pasif, oke. karena mereka juga sudah berusia gitu. Tapi saya terus ada kontak mereka. Ada beberapa mentor saya, ada beberapa orang tua rohani saya, dan mereka terus membina saya. Terus saya terus minta mereka bimbing saya, tapi tetap yang melakukan saya sendiri. Saya jalan Oh, sendiri ya, ya. sampai saya mendampingi suami sebagai hamba Tuhan. Mhm, Nah, mhm, begitu. Jadi melangkah bukan berarti nih, aku targetnya nih, panggilanku anak muda, mhm. terus meningkat, mengembang ke kiri ke kanan, keluarga muda. Ya, Bukan berarti saya nggak boleh melayani bidang lain. Bukan mhm, berarti saya nggak boleh mengerjakan bidang lain. Bukan berarti saya nggak boleh bisnis bidang lain. Bukan. mhm, mhm. Hidupnya tetap ada. Oke, Tapi harus berkembang. ya. Dan targetnya itu. Gitu. Mhm. Jadi Nah, ya, jadi kita perlu sungguh-sungguh mendedikasikan perkataan 8 huruf itu yang hmm, menjadi dasar ya. ya, Dedikasi. oke. Gitu. Iya, iya. Kira-kira bisa Iya, nanti betul, ya. betul, betul. Jadi artinya ketika seseorang sudah mendapatkan visi, udah jalanin aja. Nanti akan dipertemukan kok ya dengan seperti Ibu Yana Rina tadi begitu ya. Kecuali kalau kita nggak punya visi gitu ya Bu ya. Jadi artinya kita harus tahu visi kita dulu apa, habis itu jalanin. Nanti baru target-target itu Misinya, akan tindakannya, tindakan, oke, action. action lah ya. Nah, Anda Ya, percuma ya mempunyai target, mempunyai visi, tapi kalau nggak punya action ya Bu ya. nggak punya misi, agak repot juga. Jadi Betul. kita harus ada misi, dan misinya Mi- itu harus hmm, stabil, terus menerus, hmm, konsisten, dan kita mencari orang yang berhasil dan loyalitas di bidang hal itu. oke. Yang jadi nggak bisa, misalnya nih, saya mau belajar bikin marmer cake, Mm-mm. tapi saya cari tukang kayu, ya nggak bisa dong. Hmm, Ya, ya. kalau saya mau belajar bikin marmer cake, saya mesti cari guru marmer cake, bagian cake gitu. Dan itu kan juga harus dari Kalau basic saya mau dulu kan Bu belajar, ya belajarnya ya. betul, betul, Oh, betul. Saya mulai belajar dari hmm, belajar berdoa pertama. hmm. Orang pegang mixer aja Ya, kagak tahu mau bikin marmer cake. nah, waktu saya mau belajar, saya kuliah, saya belajar khotbah, saya memang nggak Mhm. bisa pegang Oke. mic. Saya belajar bagaimana supaya suara kenceng, saya olah vokal, Mhm. supaya khotbahnya kalau sehari saya mesti, kalau tiap minggu kadang saya harus khotbah 4 kali saat itu ya, sebelum COVID ya, Mhm. 4 kali, bagaimana supaya suara saya tidak serak. Ya. Ya, jadi seperti latihan nyanyi, saya pakai suara, bukan suara tenggorokan, Mhm. saya latihan gitu. Ya. Saya latihan olah vokal, latihan olah nafas, juga mempersehat bait Roh Kudus ini, yaitu Mhm. jasmani saya. Mhm. Ya, Itu semua dilakukan. Gitu. betul, betul, Nggak betul. bisa kan seperti orang nyanyi satu lagu terus tenggorokannya luka karena pakai suara tenggorokan. Mhm. Betul, Ya harus pakai suara diafragma gitu kan. betul, betul. Ya, Nah, jadi itu semua saya latihan. Dan saya hmm, ada guru olah vokal. oke. Jadi tidak ada Tapi saya hasil. nggak belajar lama sih. Nggak Oh. belajar seperti seorang yang mau jadi penyanyi gitu. Nggak. Mhm, Adalah mhm. 2 tahun. Ya, Cukup. ya, ya. Jadi tidak ada hasil yang memuaskan tanpa ketekunan ya, Bu ya. Itu Tanpa korban juga. tanpa korban ya. Iya. Iya, Jadi kita perlu membayar. Mohon maaf, Sobat Maestro, saya memakai 2 kata bayar harga gitu ya. Bayar hmm, harga atau berkorban gitu, berkorban waktu, berkorban dana. eh, Seperti mamanya Thomas Alva Edison, ya, saya ya. baca di sana waktu saya mempersiapkan bahan siaran ini. Mhm, mhm. Dia menghabiskan 6.000 bahan Betul. untuk percobaan. Nah,
6.000 bahan itu kan dia perlu beli. Betul. Dia perlu buang waktu mempersiapkan. Dia perlu mendedikasi waktunya untuk support anaknya. Memberi inspirasi, memberi Mhm. contoh hidup, melakukan yang benar. Mungkin juga dia rajin ajak dia berdoa. Terus Mhm. pasti dia harus ke kota untuk beli 6.000 bahan itu untuk berhasil lampu pijar atau fotograf itu. Mhm. Saya yakin begitu. Ya. Seperti saya mau belajar olah vokal, saya beli buku nyanyi. Saya Mhm. cari guru yang paling jago. Saya private, bayar mahal. Gitu. Oke. Seminggu sampai berapa kali dan banyak sekali PR. Dan Ya. saya lakukan hal itu. Begitu ya, Betul, Sobat betul, Maestro. betul. Walaupun punya guru bagus, tapi kalau kita sendirinya nggak punya niat, nggak punya dedikasi, ya percuma ya Bu ya. Sayang ya Bu ya. Iya sih, betul. Tapi saya rasa guru yang bagus itu akan Mem- memberi influence yang memunculkan. bagus kepada kita. Oh, iya, iya. Eh, Mhm, Seperti mhm, contoh guru olah vokal saya, mhm, ada dua ya, seorang bapak-bapak, seorang ibu gitu. Karena waktu olah vokal bapak-bapak itu saya sama suami sama-sama. mhm. Tapi waktu sama seorang ibu-ibu, saya pribadi gitu, saya lebih lama gitu. Dikasih PR gitu ya, Ya. dikasih PR otomatis kita melakukannya. Waktu itu masih BBM gitu ya. Mhm, Ya mhm, BBM, bagaimana? Yohana sudah belum? Oh baru, iya Bu, sekarang Bu. Nah gitu kan. mhm, mhm, Jadi selalu di reminder. Dan itu contoh yang sangat bagus untuk saya, sehingga saya ke anak rohani saya juga selalu ingat reminder mereka. mhm. Terkhususnya dari dalam diri kita ada Ya, niat. ada niat. Oke. Niat dan kita ciptakan kesempatan. Saya Mhm, suka mhm, selalu sama anak rohani saya memakai dua huruf, N dan K. Niat dan kesempatan. mhm. Ya, Gitu, iya. Ari. Betul, betul. Iya, Luar ini biasa sesuatu yang sekali. penting ya Sobat Maestro ya, karena memang tanpa ketekunan ya kita nggak akan pernah jadi apa-apa ya Bu ya. Dan Betul, apalagi dengan apa namanya dengan era-era instan ini kan susah ya Bu ya. betul. Saya beri contoh ya, Ari. Mhm, Zaman waktu saya SD, saya di NTB SD, ada seorang ibu tetangga yang baru bersalin, mhm, eh, bersalin. Saya hanya lihat gitu, saya hanya datang berkunjung waktu itu saya masih kelas 4 SD. Tapi saya ingat banget gitu ya. Dia melahirkan seorang baby mhm, girl, terus tiba-tiba 10 hari kemudian saya mendengar berpulang gitu ya. mhm, Berpulang mhm. terus saya iseng tanya, why baby girlnya tiba-tiba nggak ada gitu. Terus katanya gini, maminya sih nggak sabaran. Saya ingat Mmm, banget, maminya nggak sabaran. Bujel babynya belum kering, udah ditoel-toel terus tiap hari. mhm, mhm. Sehingga infeksi dan terjadi sebangsa tetanus gitu ya, Mhm, mhm. dan berpulang. Oke. Jadi ternyata waktu saya punya baby itu menjadi rema. Jadi mamiku selalu mengatakan, nah ini bujel jangan ditoel, biarkan dia kering sendiri, paling cepat 7 hari, Mhm. paling lama 10 hari, dia Ya, akan lepas lepas sendiri. sendiri, betul. Ya zaman dulu kan cuma pakai alkohol ya kan, Mhm, mhm. pakai alkohol gitu. Jangan di toel. Kamu nggak boleh mandiin baby sebelum bujalnya lepas. Kalau sesudah bujalnya lepas, boleh kamu belajar mandiin. Saya terus ingat sampai saya punya 3 anak, saya ingat hal itu. Mhm. Saat saya mulai dewasa gitulah ya, karena saya menikah dalam usia muda, saya baru ngerti ternyata kesabaran, ketekunan itu ada juga di hal menanti bujel babyku kering Ya, gitu. Nah jadi ingat lagi tetangga sekolah itu, oh ternyata perkataannya apa? Kalau tidak sabar, tidak tekun, tekun, gagal dan fatal. ya, betul. Mhm, mhm. Gagal dan fatal. Nyawa Oke. seorang baby girl loh, Ya, nyawa anak kita. Kalau kita nggak sabar, tunggu dia kering gitu. Sesudah itu saya selalu hati-hati. Dan mamaku selalu mesen ya, almarhumah mesen. Kalau mandiin jangan disiram. Zaman itu mah bujel nggak boleh disiram. mhm, mhm. Zaman 45 tahun yang lalu itu nggak boleh. Masih cara konservatif punya cara ya. Kalau sekarang beda lagi ya. Ya, betul, Kalau sekarang betul. saya lihat cucuku sama babysitternya dimandiin beda lagi gitu. Mhm, mhm.
Itu sih Iya, hanya salah iya, satu contoh yang membuat kehidupan fatal kalau kita nggak nggak sabar, sabar, betul, betul. gagal kalau kita nggak tekun. Mhm, Nah, mhm. akhirnya pengaruhi kehidupan kita nggak satu waktu, nggak satu bulan, seumur hidup. Betul, Saya betul, suka sekali dengan tema ketekunan ini. betul. Iya, iya. Peganganku soal Iya, betul. Ini buat saya pribadi juga menemplak begitu ya. Kadang-kadang kan udah nggak sabar, nggak tekun gitu ya. Kita kepengennya cepet gitu kan, dan semuanya akan seperti seperti masak toh, ya, seperti masak. betul, betul, Coba kalau masak sop buntut, iga sapi, maunya cepat, dikencengin apinya nggak empuk-empuk, tapi betul, betul. tapi tutung, Makin alot tutung, ya. Ya, betul, betul, tutung. betul, betul. Karena Iya, sabar, harus tekun betul, betul. gitu. Saya kan juga suka Cuman kan kita seperti sering overthinking, ya, kita sering betul. overthinking, kita sering praduga, Mhm, kita mhm, selalu mhm. negatif. Wah, praduganya jelek-jelek ke, aku dibohongin ah. Mhm, Overthinking mhm. harusnya mikir satu, kita tambah nolnya 3 di belakang satu. Ya, Yang nggak ya. bisa tidur semalaman ya. Betul, betul. Betul ya. Ini penting sekali ya sobat maestro ya, Iya, betul. ketekunan ya. Soalnya kan saya kan waktu didiagnosis sakit autoimun itu kan aduh kayaknya harus tiap hari minum obat terus gini. Ya memang seperti itu gitu, dikasih 6 bulan, kalau 6 bulan sudah oke. Dulu kan 1 bulan sekali, habis gitu 3 bulan, 6 bulan gitu. Udah ada nggak yang cepet gitu? Ya nggak bisa. Bisa cepet tapi sel-sel Iya, sel-sel tubuh kamu mah rontok semuanya, lu almarhum di. betul. Iya. Terus ada batu nisan rip gitu ya. Nah ini ya sobat maestro. Entong rip atuh, Nah ini entong betul rip betul. tapi rip. Iya, yang disampaikan Ibu Yana Rina tadi itu betul banget. Tanpa kesabaran, tanpa ketekunan kita kan gagal dan fatal gitu. Nunggu sebentar Iya, aja gitu ya. Nunggu sebentar aja, sebentar dan sebentar gitu. sabar Sabar sedikit. sedikit gitu ya. Sabar sedikit. Seperti gini. Saya kemarin oseng kangkung, Mm-mm. oseng kangkung. Maunya cepat, lapar, cepat, Iya, lapar. Dikencengin apinya, sayangnya kangkungnya masih masih alot. mentah. Ya. Ya, coba apinya di soft banget gitu. Mhm. Terus kita tinggalin, kerjain yang lain, sebentar diaduk-aduk, tambahin tomat 2, diangkat, aduh, Betul, haut betul, butel ya. betul. Iya, Tambahin iya. tambahin rawit 1, wah Mhm. lebih lagi mertua lewat juga nggak dilihat. Ini sebetulnya bener ya Sobat Maestro ya. Teknik memasak itu orang pikirnya kalau apinya makin kenceng makin cepat matang, padahal itu salah gitu. Apinya harus kecil, harus stabil gitu. Itu akan cepet loh Iya, coba ya. tambah lagi perkedel kentang ya, jangan bikin perkedel kentang di rice cooker. Saya kemarin itu juga begitu Bu, kepingin cepet-cepet cemplang-cemplung, makan akhirnya karsinogen dan saya keracunan gitu. Yang beberapa Nah, waktu lalu itu, gitu. iya yang Ari cerita itu Sampai tiga sampai nggak hari. bisa Iya, siaran. iya. Itu ternyata dokternya bilang, lu keracunan nih. Ini banyak bakteri nih di perut. Lu makan apa? Makan Oh iya, ini, begitu kan? Lah, ini kamu nggak bener masaknya gitu. Iya sih dok, dah lapar, dah buru-buru, udah nggak bisa gitu. Ya, makin lu buru-buru, iya. bakteri kamu itu Memang makin, seperti gini ya Ari ya. Seperti kalau sayur terong ungu itu nggak boleh campur yang lain-lain. ya, Paria nggak boleh campur yang lain-lain. Kalau dicampur ya jadi racun. Seperti hmm, makan mangga, udah pokoknya mau makan buah-buahan banyak gitu ya supaya hmm, sehat. Ya kalau semangka jangan campur yang lain, nggak bisa. ya betul. Ada yang bilang, buah sama buah masa nggak boleh? Hmm, Coba aja belajar lagi tentang kesehatan. betul, Ada yang betul, nggak boleh. betul, Tuh. betul. Iya, iya. Ada yang nggak boleh serius, ada yang nggak boleh. Betul, betul. Gitu. Ya, ini penting ya Sobat Maestro ya. Nah, ini juga hasil ya kalau sampai saya sekarang hidup itu ya karena belajar tekun. Dokter saya tuh Iya, untung ya saya punya dokter yang galak ya. galak-galak semua. Gitu. Tegas gitu ya. Maksudnya ya udah itu ketika saya nggak tekun ya udah gitu kan, ini mah pilihan kamu, lu nggak tekun ya itu namanya virus dalam diri kamu itu makin bermutasi gitu, kayak minum obat gitu kan harusnya tekun nih, harus jam segini, lu jangan suka-suka lu gitu, hari ini mau pagi mau siang mau malam, tubuh kamu yang stres gitu dan nggak Betul, beres-beres, itu semakin mutasi yang namanya sel-sel karsinogen itu makin makin mutasi. Apaan ini jadwalnya pagi, habis gitu siang, habis gitu malam gitu kan. Nah, tapi kalau tekun continue, misalkan pagi ya udah pagi aja, siang mah siang aja gitu. Dan itu betul. recovery-nya cepet ya Bu ya ternyata ya. Eh,
Jangan pikir ditulis sehari 3 kali minum obat. Ya, sehari 3 kali. Terus maaf ya Ari, punten ya Sobat Maestro. Terus sok pinter, oh nanti siang, nanti malam kan saya banyak acara. Sudah aja, pagi minum 3 butir, itu kan 3 Iya, kali. mabok. Bye-bye. Betul, betul. Iya, iya. Saya kan juga gitu, Bu. Saya kan minum susu supaya gemuk tuh ceritanya. Jadi satu hari tuh harus minum 1,5 sloki gitu kan, 1,5 scoop gitu kan. Langsung itu Ya, sekali minum itu 1,5 scoop. Ya kembung lah. Ternyata itu dibagi 3. Pagi 1,5 scoop, siang 1,5 scoop, malam 1,5 scoop. Repot. Udah langsung aja mabok, Bu, saya, Bu. Boro-boro iya gendut. betul, Mabok yang ada. betul. Iya benar. Kembung akhirnya rusak pencernaannya. Yes. Nah, memang kemarin ini saya bilang ke mbak saya yang di rumah, saya bilang, loh ini kenapa ini di wajannya oseng kangkung, memang cuman oseng kangkung ya kemarin punya kejadian. Loh, Rina seperti bikin kuah. Iya supaya nggak usah tambah-tambah cai. Soalnya kan ibu bilang harus ya ditambah cainya jadi setengah wajan, terus apinya dikencengin supaya cepet empuk. Ya. Aduh bener, saya akhirnya training training. Cainya nggak usah banyak, apinya begitu golak terus dikecilin dan dicuekin aja, kamu cuci ini cuci itu, nyapu kiri kanan, nanti kamu lihat lagi 15 menit lagi cainya belum saat tapi udah hipup. Nah udah Betul. dikasih tahu begitu belum bisa, akhirnya saya masak sendiri, kasih contoh, saya jadi guru dia jadi murid. Iya. Kasih tahu caranya begitu, baru hipup betul nggak, tunggu udah mau mateng tambahin tomat 2, enak Betul. dah. Betul. Iya. Itu cepet gendut yang makannya. Nah, Jangan minum satu setengah scoop langsung. ya kepinginnya kan biar praktis gitu loh, Bu. Ternyata itu Nah, harusnya itu anak setengah. muda umumnya gitu loh. Iya, Sorry ya, betul. Sobat Maestro. Betul, Bu. Suka praduga-praduga yang nggak benar. Dan itu benar-benar, Bu. Itu mabuk dan bikin diare. Saya bilang kan ke coachnya, coach, ini kenapa ya saya minum susu ini kok diare ya? Nah, kamu minumnya seberapa? Sama yang dibilang 1,5 scoop gitu. Berapa kali? Ya langsung aja saya minum 1,5 scoop. Ya bener lu diare. Minumnya pagi 1,5 scoop, nanti siang 1,5 scoop, sore 1,5 scoop. Oh gitu. Iya. Nah saya pikir ya udah sama aja tuh, Jadi Dok. suka ada praduga. Praduga-praduga udah aja lah supaya cepet montok digituin. Jadi ternyata dari ketekunan dan kesabaran tuh kita belajar disiplin. Betul. Yang membuat betul. ketekunan dan kesabaran kita gagal dan rusak karena tidak disiplin. Nggak tekun. Tidak disiplin. Tidak Betul, disiplin. betul. Orang sehari 1,5 cukup untuk pagi, siang, dan malam, dikau untuk pagi doang. Iya, 1 kali minum, Bu. Ya berarti kan nggak disiplin dong. Iya. Nggak disiplin. Iya. Dan itu kan Jadi memang guru terbaik kan. itu, guru terbaik kita itu adalah kesalahan-kesalahan daripada diri kita. Tapi kalau kita mau belajar, kalau kita nggak mau belajar dari guru yang terbaik itu, guru yang terjujur dan tertulus itu, ya kita nggak akan pernah naik ke angka kedua. Betul. Tapi kan banyak orang yang pengen langsung naik ke lantai 2 tanpa melewati tangga ketiga, keempat, kelima, keenamnya itu. Betul. Nah itu kan salah besar ya. Salah besar. Jadi kita perlu disiplin. Kita perlu disiplin. Saya merenungkan pasti maminya Alpha Edison ini. Mary ya kalau tidak salah ya. Mary siapa gitu. Iya. Yang jelas bukan Mary Riani. Mary siapa? Mamnya Alpha Edison ini, si Thomas ini, pasti seorang yang sangat disiplinnya tinggi dan sangat konsisten. Sehingga anaknya bisa berhasil. Karena kan anaknya terlalu jenius, jadi nggak bisa diam. Nggak bisa diam. Terus mau practicum. Coba bayangkan 6.000 bahan yang diperlukan. Bagaimana ramah mamanya, sabar mamanya, tekun mamanya, tuh komitmen, targetnya anakku harus berhasil. Dan kata anakmu adalah sangat bodoh dipatahkan. Dan diganti anakku sangat jenius. Wah itu saya nggak kebayang. Saya membesarkan 3 anak aja ampun-ampunan gitu ya. Dan saya waktu tunggu mereka satu cacar, nepa yang 2.
Karena yang Mhm. dua ngereng-ngereng ya cari mami Ya, gitu. Jadi betul. ya sudahlah, tiga-tiga biar cacar dikumpul di satu kamar itu 2 minggu, bayangin. Dan saya Hmm. masih sangat muda sekali dan nggak tahan diam di rumah. Maunya fitness, maunya berenang, Ya. maunya jajan, maunya ke sini ke situ. Saya harus jaga 3 anak. Mereka sembuh, Mhm. saya sakit. Tapi saya bangga. Saya bisa sabar, saya bisa tekun, suapin mereka, tungguin mereka. Kan kalau cacar itu yang ada batuk pileknya juga loh. Mhm, mhm. Betul, betul, Gitu. Dan betul. badan mereka kental-kental toh. Zaman dulu masih ada cacar. Dan mereka garuk terus. Itu air mata bener. Tapi kalau aku tidak tekun, tidak sabar, nggak sembuh. Ya, Bahaya, itu bisa ke paru-paru. betul, betul, betul. Nah, saya sendiri tungguin mereka. Karena Mbak nggak boleh masuk, takut kena cacar. Kalau Mhm. saya nggak kena cacar, karena saya udah, waktu kecil udah cacar. Mhm, mhm. Semua nggak ada yang nungguin, cuma saya. Kenapa saya nungguin begitu? Sama seperti maminya Thomas. Thomas, Sayang ya, ya, anak, betul, betul. bertanggung jawab, dan yakin mereka sehat. Mhm. Gitu. Betul, betul. Iya. Dia tahu ketekunan, kesabaran. Mhm, Di mhm. dalam kesabaran itu ada perkataan rendah hati juga. Yes. Kalau orang yang gimana, gimana bisa dong? Mhm. Larinya terus frustasi, tekanan emosi tinggi, mau Ya. ngamuk, frustasi akhirnya larinya ke, di beberapa negara dan di beberapa kalangan bundir. Mhm. Betul. Ah, udahlah, males cari yang gampang aja, nggak bisa juga. Ya, ngutang aja lah. Ngutang Mhm, nggak dapat mhm. juga, udahlah bundir. Ya, Banyak sekali kan film-film betul, dan betul. contoh-contoh news-news yang mengatakan bundir Ya. atau mereka melukai diri diri sendiri, Mhm, mhm. injury. Ya. Nah, mereka melukai diri sendiri dengan menyiksa diri, nggak makan, kurung diri, gigit kuku, gigit kulit-kulit, bagian kulit tangannya, dan melukai diri sendiri. Jadi udah masuk ke mental. Ya, betul. Kalau dia stres, dia frustrasi. Oleh karena itu harus ada komitmen dan yang mendampingi, memberi kata-kata yang membangkitkan semangat, bukan omdong, bukan Mhm. omong kosong, bukan omong doang gitu ya, tapi betul-betul mau menjadi mentor, Betul. Ya. menjadi coach, Mhm. membimbing mereka, Ya. mendampingi mereka sampai mereka berhasil. Jadi nggak Ya. bisa cuma mengatakan aku cuma mau mendampingi mereka. Nah, saat mereka mencedera diri sendiri itu bagaimana? Mhm. Injury diri sendiri itu bagaimana? Ya. Harus berani melangkah, merangkul, membawa mereka ke psikolog, Mhm. membawa mereka konseling atau mengkonseling mereka. Oke. Eh, Waktu saya baru mulai itu, pelayanannya, saya ditelepon seorang ibu muda yang mengatakan dia kecewa sama suami. Tapi ini udah belasan tahun yang lalu. Tapi saya sangat-sangat ingat sekali. Eh, Masih ada di daerah Jawa Barat. Katanya, Cici, aku sudah nggak tahan, aku mau bundir. Terus saya minta suami saya cepat hubungi suaminya. Dan ternyata mereka lagi konflik kan. Mhm. Suaminya malahan mengatakan, ya bundir ya matilah gitu kan. Mhm. Waduh, saya gak tega banget dengar begitu. Terus PRT-nya mengatakan, nah ini ibu udah ambil pisau katanya. Gitu. Aduh, gimana ya? Terus pisaunya saya bilang, sembunyikan pisaunya. Dia lari ke rel kereta api. Mhm. Saya harus tinggalkan rumah, saya lari ke sana. Saya tarik deh. Mhm. Serem sekali kan. Ya, ya. Persis saya tarik, dia nggak berapa lama, kereta api lewat. Itu Mhm. saya sampai semalaman deg-degan, nggak bisa tidur. Ya. Itu betul-betul penuh perjuangan, kegigihan untuk Mhm. melepaskan mereka dari niat bundir. Betul. Dan akhirnya di konseling, itu konseling lama bertahun-tahun Mhm. sampai mereka akur. Ya. Terus saya mengatakan, kalian akur, nggak usah bilang cinta nggak cinta dulu lah, karena kalian kan sudah menikah. Ada beberapa anak ini, bahkan anaknya udah remaja, dibina saya. Mhm. Lihat anak, akhirnya mereka lihat anak, rukun lagi, Oke. rukun lagi,
Dan akhirnya mereka katakan, ternyata kita itu saling cinta gitu loh. Nah, waktu mereka saling cinta ya sudah sih, di end cerita, selesai. Ya. Karena mereka udah rukun hati. Nah, ya sudahlah. Bagian saya hanya mendoakan, tapi kita tetap bersahabat sampai sekarang. Ya, ya. Oke, Gitu loh. betul, Ngeri betul. nggak nih? Ya, Ngeri ya, nggak kalau betul. seseorang frustasi? Mhm. Mereka lupa tuh covenant di hadapan Tuhan yang mengatakan hanya maut yang memisah. Baru bertemu dengan kesulitan demi kesulitan, mereka mau cederain diri. Mereka langsung membunuh diri, yang cewek. Betul, betul. Sekali. Ya, ya. Jadi Oleh karena itu kita perlu ada komunitas pendampingan, saling menguatkan, betul. saling mendukung, dan kalau perlu sekali segera konseling, jangan ditunda. Iya, betul, betul. Iya, di Maestro banyak penting, sekali ya yang bisa konselingin ya. Iya. Betul, betul. Dan ya saya boleh memberikan sedikit kesimpulan bahwa tidak ada yang mustahil yang tidak bisa dilakukan oleh ketekunan ya Bu ya. Selagi kita tekun, sabar, setia, itu pasti hasilnya akan luar biasa ya Bu ya. Konsisten itu ya. Disiplin, mau bersabar. Nggak perlu apa sih perkataan keren sekarang yang rusuh-rusuh. Nggak perlu rusuh gitu. Yeah, jadi juga jangan tunda. Jangan tunda sampai ya besok lagi. Terus satu hal saya mengatakan yang membuat seorang malas melangkah, ya overthinking dan banyak praduga. Jadi begitu kita pikirannya melayang-layang, kalau saya loh ya, begitu pikiran saya negatif, saya segera setel lagu rohani, saya baca artikel yang mendukung, saya cari sesuatu yang bisa cut pikiran saya yang nggak baik. Dan saya segera sesudah saya tenang, saya tentu berdoa. Jadilah pribadi-pribadi yang tekun. Jadi tekun itu sangat penting. Ya, betul. Dan ketekunan ini saling menguatkan. Iya. Cari Ari aja lah kalau jangan. Kalau udah mau. Jadi artinya ketekunan ini bukan anugerah, bukan karunia Bu ya. Ini harus dimunculkan dari dalam diri kita ya Bu ya. Jadi bukan anugerah Tuhan, berikan aku anugerah ketekunan, doa langsung besoknya langsung tekun gitu. Enggak ya Bu ya. Bukan seperti itu konsepnya ya. Enak dong kalau begitu. Besok itu melangkah di tangga pertama itu bisa. Mintalah kekuatan untuk tekun gitu. Betul, ya. Bisa. Minta kekuatan untuk tekun. Kuat angkat kaki. Kuat angkat kaki naik ke tangga pertama itu bisa. Dan start. Ya, itu biasanya. Memulainya itu biasanya agak susah Bu ya. Nanti kalau udah dijalani mau udah jadi habit ya artinya ya Bu ya. Wah, kalau udah mulai ya asiknya bukan main. Betul. Kalau saya kan suka sekali tantangan ya. Tantangan sesuatu yang baru gitu. Aku suka sekali gali sesuatu yang baru. Misalnya ada tema baru, wah aku happy sekali. Sangat suka sekali gitu. Karena aku suka nulis kan. Aku suka nulis, suka baca. Nah, jadi kalau udah langkah tangga pertama, nggak rasa udah naik langkah ketiga tuh. Nah, kalau udah langkah 10 kita noleh, aduh ternyata sudah begitu jauh aku melangkah. Itu kekuatan penghiburan yang sangat luar biasa. Itu hadiah yang sangat luar biasa, kado yang sangat membuat kita bercucur air mata, bukan sedih tapi bahagia. Nah itu loh. Perlu kita. Jadi jangan ada stres atau frustrasi sampai mau bundir lah, mau melukai diri sendiri, buang jauh-jauh itu. Kalau ada niat ke sana, cepat-cepat hubungin Ari supaya ada konselor. Aduh Bu, ini aja udah kewalahan Bu ya. Iya kan memang hari-hari ini cukup banyak Ari gitu ya. salurkan ke konselor dong. Sudah Bu, cuma namanya orang itu kan kadang-kadang kan ya sekalipun kita belum kenal gitu kayaknya udah kenal nggak mau gitu kan. Dan saya kan harus bekerja, saya harus cari nafkah begitu kan. Dan ya bukan berarti nggak mau, cuman saya kan harus mengatur waktu gitu. Dan saya juga bukan seorang konselor gitu loh Bu gitu kan. Jadi kalau saya
saya disuruh ke sono ke sini nanti saya makan apa, Bu? Makan nasi dong, jangan makan I- angin. Iya, iya, ya kita kan apa namanya ya, bukan apa ya, nggak, ya ini bukan masalah Tenang apa-apa Ari, sih ada sebab. rice cooker Ari. Oh iya, ini mau ada rice cooker gratis ya gitu. Saya sebetulnya kepengen ya Sobat Maestro ya, bukan berarti saya sok-sokan atau sombong, enggak. Saya harus atur waktu gitu kan. Kecuali kalau saya ada yayasan, ada donatur gitu kan, enak aja tinggal ke sana udah nggak mikirin dapur gitu lah Bu ya. Doakan gitu Nggak ya. mikirin rice cooker. Iya, udah nggak mikirin gitu kan. Ya kan kesana kemari kan juga butuh ongkos, butuh kemana, butuh apa. Nah itu saya harus ngatur itu supaya tidak apa ya menjadi beban orang-orang yang mau sharing gitu loh Bu. Gitu. Jadi saya kan termasuk orang Betul. kan yang nggak mau ngerepotin orang gitu loh. Jadi kalau saya pelayanan pun semuanya harus saya siapkan sendiri gitu. Nggak membebankan tempat itu gitu kan. Gitu. Seperti mau mission trip juga udah persiapkan diri ya. Iya, iya gitu kan. Jadi ya udah usaha sendiri. Makanya kan mau ke sini disiapin dulu ini. Oh, ini tiket udah kebeli, PP udah kebeli, udah ini ya udah jalan gitu. Nah itu Jadi ketekunan Ari, betul itu Bu. ketekunan, Ya, itu sabar, betul, betul. iya, itu Betul. semangat. Ya, Jadi berarti Ari udah tahu dong passionnya Ari apa ya. betul. Nah, itu Bu, makanya kan saya harus ya itu tadi tema bulan ini tuh bener-bener buat saya itu ya menempelak dan juga meneguhkan gitu loh. Jadi ya itu tadi banyak hal gitu Sobat Maestro ya. Jadi Jadi betul-betul dinamis banget ya. ya, Dinamis itu artinya eh, nggak diem. mhm, Dinamis mhm. itu di tempat yang tepat, di tempat Betul, yang benar, betul. terus bergerak dan itu harus maju terus, Mhm, mhm. harus bergerak, harus maju terus, Betul, dan betul. harus menghasilkan sesuatu yang positif Ya, dan bagus. betul, betul. Gitu. Wah, ini baru kulitnya aja ya Sobat Maestro, hampir 1 jam loh. Ini baru kulitnya loh ya. Ini Kan belum, masih ada dua ini kali belum. dua kali Selasa lagi ya, Ari. Dua kali Selasa Iya, lagi kita akan betul, lanjut ya. betul. Ini belum dikupas loh. Ini baru dilihat-lihat doang loh ya Sobat Maestro ya. Ini baru tawar-menawar nih kalau orang lagi mau belanja ya. Belum dikupas nih, belum dibeli Iya. nih ya. Jadi masih banyak yang bisa kita ulik nanti. Oke, nah Iya, Ibu nanti Yana, kita lanjut iya, lagi. Ibu Yana, kira-kira apa yang bisa kita Ya, simpulkan dari perbincangan kita nah, hari ini, Bu ya, Yana? kesimpulan saya gini, kesimpulan yang saya tulis ini, jadi kita perlu menjadi seorang pribadi yang fokus pada apa yang kita harus tekunkan. Yes. Jadi karena itu sangat penting sekali, karena ternyata ketekunan, kesabaran di dalamnya itu ada profesional, rendah hati, dinamis ya. Ya. Itu sesuatu yang sangat penting di dalam proses. Di dalam proses untuk menggapai impian-impian kita, think big kita. Nah, jadi mungkin awalnya ya Sobat Maestro, mungkin awalnya kita bilang sulit, nggak mudah. Ya. Sangat menguras tenaga, sangat menguras emosi saya. Tapi jangan lupa, ada sesuatu yang menjanjikan, Yes. yaitu hasilnya yang sangat luar biasa sekali. Ya. Satu great job. Satu great job. Sehingga kita harus move on terus. Kita move on, dan itu adalah great job Ya. yang kita hasilkan. Betul. Oke. Seperti yang tadi saya katakan tokoh itu. Mamanya bertekun, terus melangkah setiap hari. Itu tidak gampang. Ya. Sesuatu yang sulit. Tapi hasilnya lampu pijar yang kita pakai. Betul. Oleh karena itu, jadilah pribadi-pribadi yang tekun. Itu ya, aja. betul. Dan pribadi-pribadi yang tekun. Yes, betul. Dan ribuan penemuan-penemuan baru yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison, dan itu adalah buah dari ketekunan seorang ibu yang bisa menginspirasi Thomas Alva Edison. Yang memakai 6.000 bahan. 6.000 bahan, dan itu menghasilkan ribuan penemuan baru ya. Betul. Oke. Betul. Bukan hanya lampu pijar. 6.000 bahan itu dia bayar harga. Dia belanja, dia memakai dana pribadi. Dia tidak ada yang menyokong. Betul. Oke. Ya. Ibu Yana, terima kasih. Dan dia diam, dia nggak gembar-gembor. Luar biasa kan? Betul. Dia diam, dia kunci mulut.
saya yakin dia pakai lutut, dia Ya, berdoa. betul, betul. Dan itu adalah teladan Begitu, dari Ari. ibunya ya, teladan dari Ibu Betul. Thomas Alva Edison. Ibu Yana Rina, terima kasih buat hari ini sudah Sama-sama, Ari. ya, sudah mengingatkan kita ya mengenai ketekunan. Baik Sobat Maestro, terima kasih untuk kebersamaannya. Kalau ada pertanyaan ataupun topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama, bisa langsung SMS atau WhatsApp di 081 321 000925. Dari Gera Maestro, Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya dan Ibu Yana Rina, konselor keluarga dan pemerhati masalah-masalah wanita, mohon pamit dari program Pelangi Kasih. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokoler kesehatan, tetap tekun, dan Tuhan memberkati. Masalah sosial di Indonesia dapat terjadi dari ruang lingkup yang kecil hingga lingkup besar. Timbulnya masalah sosial dapat merugikan masyarakat dan mengganggu keseimbangan fungsi sosial. Masalah sosial tidak hanya menyangkut pada satu atau dua orang saja, akan tetapi menyangkut banyak orang atau masyarakat luas. Simak perbincangan seputar isu-isu sosial dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM.